Jadi pengantin baru tuh rasanya happy banget. Semangat mengarungi bahtera rumah tangga. Walau kehidupan terasa pelik pun masih berapi-api. Punya rencana segudang, juga keinginannya ini itu yang datang terus kayak tamu gak diundang. Nah, biar lembar kehidupan baru kamu gak diterpa huru-hara permasalahan finansial, tonton video ini sampai habis ya. Memulai kehidupan rumah tangga itu seru-seru gemes nggak sih, Zap Friends? Kayaknya tiap hari ada aja hal-hal baru. Apalagi masa pandemi gini nih, yang sebagian besar mesti WFH. Harus 24 jam di rumah barengan. Kalau 3 bulan pertama sih rasanya happy, masih masa honeymoon gitu loh. Tapi begitu udah lewat 3 bulan, biasanya udah mulai tuh memasuki fase kamu lagi. Gitu nggak sih, Sub Friends? Kan namanya pengantin baru, otomatis banyak penyesuaian dong. Nah, berikut ada beberapa langkah buat Sub Friends dalam menyusun keuangan untuk keluarga baru. 1. Pastinya buat anggaran baru bersama. Kalau sebelum nikah punya pemasukan dan pengeluaran masing-masing, maka begitu menikah akan punya pemasukan dan pengeluaran bersama. Untuk itu, diskusikan ya, mana yang jadi sumber pemasukan buat bersama, dan berapa pengeluaran bersama dalam 1 bulannya. Kemudian untuk urusan utang, hal yang satu ini sebetulnya sebaiknya dibicarakan sebelum nikah sih. Tapi kalau belum, ya udah, pokoknya dibicarakan aja sesegera mungkin. Dan mesti terbuka soal masalah utang ini. Ingat, selain aset, kelak utang ini pun dapat diwariskan. Lalu, segera lunasi semua hutang yang bersifat konsumtif. Sekecil apapun itu, terutama utang kartu kredit. Kenapa? Karena selain bunganya tinggi, utang konsumtif ini kelak akan menggerogoti aset kekayaan kita. Dan yang pasti, jangan lupa untuk bikin komitmen untuk tidak berutang konsumtif lagi. Lalu, kumpulkan dana darurat. Kalau rumah tangga diibaratkan sebagai kendaraan, maka dana darurat ini fungsinya ibarat ban serep. Sewaktu-waktu bisa aja ada kejadian tak terduga menimpa kita, yang bikin kita mesti keluar uang di luar anggaran yang sudah kita buat tadi. Misalnya seperti biaya sakit, kecelakaan, rumah bocor, dan lainnya. Selanjutnya bikin proteksi untuk keluarga. Proteksi kesehatan, jiwa, kendaraan, dan rumah ini merupakan yang penting. Tapi sebelumnya pelajari dulu ya Zap Friends, setiap polis asuransi dari produk proteksi yang mau diambil tadi. Jangan sampai manfaatnya nggak sesuai dengan kebutuhan kita. Dan yang paling penting, pastikan ambil yang sesuai dengan kondisi keuangan kamu dan pasangan kamu. Langkah terakhir dalam menyusun keuangan untuk keluarga baru adalah membuat tujuan dan investasi. Coba diskusiin dulu sama pasangan soal tujuan keuangan apa sih yang mau kalian capai di masa depan nanti. Misalnya, untuk dana pendidikan anak, dana pensiun, ibadah haji, dana liburan, dana membeli rumah, atau kendaraan, dan lain-lainnya. Kalau udah jelas tujuannya seperti apa, kalian bisa mulai investasi di produk yang kalian pahami dan sesuaikan dengan tujuan keuangan yang sudah dibuat tadi. Walaupun perencanaan keuangan udah disusun, kadangkala ada aja kesalahan yang dilakukan yang awalnya rasanya sih sebetulnya cuma rebes-rebes aja. Taunya nggak sadar udah jadi penyebab kebocoran keuangan kita. Apa aja sih kesalahan yang biasa dilakukan para newlywed ini? Pertama, beli rumah di luar kemampuan finansial. Beberapa pengantin baru tuh biasanya ada yang buru-buru pengen keluar aja deh pokoknya dari rumah orang tua atau mertua. Pengen lebih mandiri ceritanya. Akhirnya maksa beli rumah, sementara keuangannya belum siap. Ujung-ujungnya pengeluaran jadi membengkak. Padahal nggak ada salahnya kok untuk tinggal bareng orang tua atau mertua dulu, buat sementara aja. Setidaknya sampai keuangan kita benar-benar siap. Jadi, rumah yang dibeli pun bagus, sesuai kebutuhan, dan tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Kalaupun Zap Friends mau ambil KPR, satu hal yang penting dan perlu dipertimbangkan, selain lokasi dan kondisi rumah, tentunya adalah kemampuan membayar cicilannya.
besarnya maksimal 30% dari penghasilan bulanan. Kesalahan kedua, sulit membendung keinginan. Misalnya untuk mencicil isi rumah. Lagi iseng-iseng nih buka HP, ada yang lucu, check out ah. Pas weekend, jalan sama pasangan ke mall, niatnya sih cuma mau makan, quality time ceritanya. Tapi, mas melipir ke toko furniture dulu yuk. Lihat pernak-pernik lucu. Ada lilin, hiasan dinding, bed cover, sampai keset pun langsung bikin hati goyah. Dibeli deh. Awalnya mungkin ini cuma bikin saldo rembes aja. Lama-lama baru deh berasa bocor. Apalagi kalau ternyata rumah kalian sama pasangan belum ada. Jadinya mending tahan-tahan diri dulu ya Zap Friends. Bisa dilampiasin bikin scrapbook dulu. Atau lewat games aja kali ya, hias-hias rumahnya. Lalu soal pemberian untuk orang tua. Siapa sih yang nggak mau ngasih ke orang tua? Perasaan bahagia ketika bisa ngasih ke orang tua tuh nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Dan ngasih kebanggaan tersendiri buat kita kan Zap Friends. Tapi keinginan untuk berbakti pada orang tua ini jangan sampai bikin kamu malah terlalu mengorbankan diri sendiri ya. Jadi coba bicarakan dulu dengan pasangan dan juga utarakan sama orang tua soal yang satu ini. Terlebih sebagai pasangan yang baru nikah, baru memulai keluarga baru, kan masih butuh penyesuaian tuh sana-sini dengan pasangan. Dan biasanya lagi banyak-banyaknya pengeluaran. Terakhir, masalah gaya hidup. Pengeluaran untuk hobi makan di luar, atau kebutuhan rumah tangga plus cemilan, dan makanan-makanan kesukaan seringkali malah jadi penyebab pengeluaran yang membengkak. Tapi, ini bukan berarti makan di luar atau hobi itu nggak boleh loh Zap Friends. Boleh kok, tapi dibuat pos-pos pengeluarannya ya, dan alokasi yang tepat. Zap Friends, kalau di tempat-tempat yang lagi ada proyek pembangunan, kita disuruh untuk memperhatikan K3. Tahu kan apa itu K3? Keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, untuk urusan finansial keluarga, kita juga harus menjaga K3. Komitmen keuangan keluarga. Diskusikan urusan keuangan ini secepatnya ya Zap Friends. Coba belajar saling terbuka dengan pasangan. Saling memahami supaya rumah tangga awet dan nggak pusing dengan urusan isi dompet. Sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang disampaikan melalui video ini bisa memberikan manfaat untuk Zap Friends. Dan boleh dong di-share sebanyak-banyaknya ke keluarga dan teman-temannya. Kalau gitu, saya Tia Wibowo, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.